Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Kristus Yesus di kayu salib. Happy Good Friday. Kematiannya telah membawa kita di dalam kemenangan, keselamatan yang tidak dapat kita dapatkan dari siapapun selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Mari memaknai hari Jumat Agung pada hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena kuasanya, api-Mu Tuhan membawa kami dalam semangat Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu. Kami bersemangat Tuhan untuk terus mengejar Engkau. Kami bersemangat terus untuk mengenal Engkau oleh karena pribadi-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan, Mesias, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang diberkati. Kami rindu menerima Tuhan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang memberikan kemenangan. Bapak, jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, melangkah tanpa Engkau. Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi sama seperti Kristus. Hikmat-Mu Tuhan terus mengalir atas kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya salib-Mu Tuhan yang mengubahkan kami Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Indah begitu, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Tak tercurah
Bapa, ku bersyukur padamu. Engkau mati bagiku, darahmu tercurah untukku. Segala sesuatu indah darimu. Haleluya. Memulihkan hidupku, bangkitkan rohku, darahmu tak tercukar hatiku. Oh, kasihmu sebab segala sesuatu Engkau buat indah pada waktunya, Tuhan. Segala sesuatu Engkau telah letakkan di kayu salib, Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat membatalkan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk melepaskan. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk membuang batu. Dan segala sesuatu Engkau buat indah pada waktu. Dan Engkau memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan Petrus berkata, Tuhan, jauhkanlah daripadamu terjadi hal yang sedemikian, bahwa Engkau akan mati di kayu salib. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, iblis, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebab bagi manusia penderitaan itu berarti sebuah kemalangan. Tetapi Petrus tidak menyadari bahwa dia datang bukan sebagai raja yang dieluk-elukkan, tapi dia datang sebagai raja yang akan mengorbankan segalanya. Yesus. Betapa dangkalnya pemikiran kami. Kami yang memikirkan bahwa kemenangan itu berarti kegemilangan. Betapa dangkalnya pemikiran kami yang memikirkan bahwa kejayaan, kemuliaan itu berarti the glorious on the earth. Mereka berpikir, bukankah engkau raja orang Yahudi yang akan menyelamatkan bangsa Israel yang dalam tekanan, yang dalam penderitaan. Tapi engkau datang bukan untuk menjadi raja yang akan dielulukan dunia. Tapi engkau menjadi raja yang memberikan segalanya sampai pada titik darah penghabisan.
Kami salah paham. Kami salah kaprah tentang kemenangan. Sebab bukan apa yang dipikirkan manusia yang menjadi kemenangannya Tuhan. Tapi apa yang menjadi kemenangan Tuhan adalah seperti apa yang di dalam rancangan Bapa di surga. Salibmu yang mengerjakan kemenangan. Sebab itu kami perlu sungguh-sungguh menanggalkan pikiran iblis. Pikiran-pikiran yang mencari kejayaan di dunia ini. Hari ini kami menyadari Tuhan. Kejayaan kemenangan bukan soal kehormatan manusia. Kejayaan kemenangan memiliki makna memberikan segala-galanya untuk Yesus Kristus. Bapa di surga. Itulah kemenangan yang gilang gemilang. Happy Good Friday. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Ajar kami untuk memahami Engkau. Karya. Betapa seringnya Engkau izinkan kami ada di dalam masalah supaya kami sadar betapa sombong dan angkuhnya kami. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Bahkan pengkhotbah menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia. Tapi takutlah akan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kematian-Mu di kayu salib. Kami bodoh, kami tidak mengerti tentang karya kemenangan. Tapi salib-Mu membuat kami paham bahwa tertindas itu baik. Supaya kami belajar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan. Terpujilah salib Kristus yang membawa kami pada kemenangan. Terima kasih karya salib. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Betapa seringnya kita salah paham. Betapa seringnya kita salah mengerti tentang kemenangan. Kita mencari kepuasan di dunia ini. Kepuasan untuk dihargai, kepuasan untuk dihormati, kepuasan untuk diangkat, kepuasan untuk dipromosikan, kepuasan untuk mendapatkan salary, good living. Kita ingin mendapatkan kepuasan di dalam tahta. Namun hari ini kita belajar tentang renungan pengkhotbah. Saya baru saja menyelesaikan kitab Amsal kemarin dan membaca pengkhotbah 1. Dan begitu paradoks tentang kitab Amsal dan kitab pengkhotbah. Amsal mengajak kita, mari kenalilah aku hikmat, mari kenalilah aku hikmat. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi kitab pengkhotbah lebih deep dari itu. Kitab pengkhotbah ditulis oleh seorang yang punya pengalaman dalam hal hikmat. Banyak tafsiran mengatakan ini tentang Raja Salomo. Banyak tafsiran mengatakan ini ada dari Daud. Banyak tafsiran mengatakan ini adalah raja setelah Salomo. Namun salah satu hal yang kita akan lihat di sini bahwa Salomo berperan penting di dalam penulisan pengkhotbah ini. Dia seorang yang matang dan di dalam kematangannya dia memikirkan sebuah kesia-siaan di dalam apapun yang manusia kerjakan. It is very deep, brother and sister. Saya menangis pada hari ini. Bertepatan dengan hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kehidupan kemuliaan itu paradoks dalam kehidupan kita. Bukan apa yang dimuliakan dunia. Bukan apa yang dicari oleh cara-cara manusia. Betapa Petrus salah paham tentang arti raja seorang Yahudi. Dan demikian pula Salomo mengungkapkannya di dalam ungkapan. Hari ini kita akan belajar dengan sangat dalam tentang hikmat yang lahir dari sebuah kematangan jiwa. Yang orang-orang yang sudah puas menikmati kekayaan kehormatan di dunia ini. Mungkin ada orang-orang yang baru di dalam pencarian
kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Tapi ada satu tokoh yang sudah puas mengalami kekayaan dan kemuliaan itu. Bahkan dia katakan, itu gak ada artinya saudara. Kalau tanpa takut akan Tuhan. Benar-benar tanpa takut akan Tuhan kita gak bisa apa-apa. Happy Good Friday sekali lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengkhotbah dan Amsal adalah kitab yang mempelajari hikmat. Amsal berkata, carilah aku hikmat, maka kekayaan, kehormatan, kemuliaan, ya, umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan, kehormatan. Kau akan menjadi pohon kehidupan bagi semua orang yang menemukan. Itu sangat glorious, saudara. Namun setelah pengkhotbah matang usianya, dia menyadari itu bukan segalanya. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itu sesuatu yang bisa engkau dapatkan di dunia ini. Tapi setelah engkau pulang, engkau akan meninggalkan kepada orang lain. Dan pengkhotbah katakan, itu sebuah kesia-siaan. Adakah hidup yang lebih bermakna dari semuanya itu? Hikmat, kekayaan, kehormatan, umur panjang? Ada, saudara. Dan Yesus Kristus hari ini sudah menunjukkan bagi kita, dia nggak cari itu semua. Dia mati dan lepaskan segala hak-haknya di atas kayu salib. Hari ini kita akan belajar segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan perbuat. Amin. Pengkhotbah 2 hingga pengkhotbah 6. Pengkhotbah 2 ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, kita perlu lebih cermat di dalam memikirkan semuanya ini. Ketika Amsal mengajak kita untuk mencari hikmat, yang sudah menikmati hikmat dengan secara luar biasa dengan begitu banyak pengalaman berkata, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Benar adanya, karena sesudah kehidupan ada kekekalan. Itu yang lebih penting. Tujuan penulisan di sini yaitu kitab Pengkhotbah merupakan kitab mengenai perspektif, ya, perspektif, cara pandang, sudut pandang. Naratif yang diberikan pengkhotbah atau guru ini mengungkapkan depresi akibat pencarian kesenangan terkait hal duniawi. Kalau memang ini benar adalah Salomo yang menuliskannya, dia sudah puas dengan hikmat, dia sudah puas dengan kekayaan, kehormatan, sampai akhirnya dia terbentuk dengan kepentingan dari istri-istrinya, yaitu berhala-berhala, sehingga dia ketika dia menjadi tua, dia mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah penyembahan berhala istrinya, sekalipun dia tetap menyembah Tuhan. Pencarian kesenangan terkait hal duniawi, ya, di puncak seseorang, di sana ada kejatuhan. Kitab ini menyediakan perspektif bagi orang Kristen untuk mengamati dunia melalui seseorang yang walaupun berhikmat sedang mencari makna di balik hal-hal yang sifatnya sementara. Di dunia ini hikmat membawa kita untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang ada di dunia, sifatnya sementara. Hampir setiap bentuk kenikmatan duniawi diulas oleh pengkhotbah dan semuanya dianggap tidak bermakna. Saudara, di Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam kitab Pengkhotbah 2, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dan satu tanaman pohon-pohon. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir dari rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik.
Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jawabannya ada di sini. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Di bawah matahari tidak ada keuntungan, tetapi di dalam kekekalan, orang yang mengenal Tuhan, yang tetap kuat dan bertindak, hidupnya tidak pernah akan berakhir sia-sia. Ada amin? Sebuah pencarian makna di balik hikmat. Dan ternyata setelah pencarian makna dari hikmat, yang dia sudah mendapatkan segala sesuatu, puncaknya bukan pada hikmatnya, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Di dalam kekekalan dia ada. Di bumi ini semuanya sifatnya sementara. Orang yang mengenal hikmat, dia dapat mengalami menikmati segalanya. Tapi pada ujungnya, kekekalan juga akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Saudara, kitab ini menunjukkan bahwa ini adalah latar belakang yang menunjukkan Salomo. Dia mengumpulkan segala sesuatu, bahkan raja-raja mengumpulkan harta bendanya. Dia kurang lebih 1 tahun bisa mengumpulkan sekitar 600 triliun. Dari setiap raja-raja yang membawakan begitu banyak, bukan cuma perak. Perak dianggap tidak berharga pada zamannya, tetapi emas. Kepuasan dari kekayaan itu tidak ada. Engkau bisa menikmatinya selama di muka bumi ini. Tapi more than that, bahwa kepuasan tidak ada di hikmat, kekayaan, kehormatan. Tapi di dalam takut akan Tuhannya itulah yang membawa kepada manfaat hidup ini. Segala sesuatu yang di dunia ini sementara. Pengkhotbah 3, 4, dan 5 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Benar ya saudara, kadang kala kita berbuat capek-capek, pada akhirnya harus pensiun. Segala sesuatu itu akan berakhir. Saya melihat orang-orang hebat di puncak karirnya pada waktunya mereka pensiun, sakit, kemudian meninggal dunia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, pada akhirnya kita akan tahu bahwa di setiap puncak ada lembah. Dan di sini kita harus prepare, bahwa kita harus memiliki hati yang prepare. Bahwa segala sesuatu itu kita nggak ngerti. Yang paling indah adalah kita mengerti bahwa kekekalan itu yang harus kita kejar. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup. Yang sekarang masih hidup. Orang-orang yang hidup itu masih dibutakan. Masih sibuk mengejar ini dan itu. Masih sibuk memperkaya diri ini dan itu. Tanpa menyadari bahwa akhir dari segala sesuatu itu selalu ada. At the end, saudara, kita akan tahu bahwa kita akan menuju kemana. Lebih bahagia lagi daripada kedua-duanya yang kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita hidup wise, hidup bijaksana, fokus pada kekekalan. Ada juga kata-kata penghiburan dari Pengkhotbah 3 yang berkata, bahwa penting bagi kita itu untuk tidak sendiri. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, di dalam kesatuan hati, di dalam pertemanan itu akan menghasilkan sesuatu dukungan yang luar biasa. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita merasa sendiri, kalau kita hanya mengejar pengejaran-pengejaran pribadi,
kita nggak tahu bersosialisasi, kita hidup untuk diri kita sendiri, pada akhirnya kita akan mengalami penyesalan. Alangkah lebih baik kita belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bisa akan saling mendukung kita semuanya. Saudara, di dalam Pengkhotbah 4 hingga Pengkhotbah 5 dikatakan juga, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Jadilah kuat. Engkau bisa kuat karena ada orang lain yang mendukung dan menopang engkau, saudara. Ingat, kita manusia sosial, nggak bisa hidup seorang diri. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Ketika manusia sibuk dengan pengejaran, dia nggak peduli lagi dengan sisi kemanusiaan. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam Pengkhotbah 5 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagian mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tentunya pengkhotbah mencatat hal ini karena dia mengalami, saudara. Tentunya pengkhotbah merenungkan ini karena dia sudah melewati masa-masa ini. Masa-masa mencintai uang. Setelah mencintai uang tidak puas. Setelah tidak puas dengan uang, mencari sebanyak-banyaknya uang. Dan mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita cuma mendengar dari Alkitab, membaca dari Alkitab bahwa kemegahan Salomo dengan dia memiliki tahta yang bertingkat-tingkat ya. Ada 6 singa kiri, 6 singa kanan dan semuanya terbuat dari emas, dinding-dindingnya dibuat dari emas, kelihatannya megah, saudara. Ada yang tahu perasaan Salomo pada waktu itu. Kenapa dia memiliki 700 istri, 300 gundik, saudara. Dan semuanya dari golongan para putri. Semuanya dari golongan anak-anak raja. Itu artinya mereka bukan orang sembarangan. Bukan wanita-wanita yang tidak cantik. Tapi wanita-wanita hebat yang mungkin memiliki garis keturunan darah biru. Apakah Salomo mengalami kepuasan? Karena pencarian yang sia-sia. Itulah dia katakan, tidak akan puas. Salomo adalah gambaran kita. Salomo adalah gambaran manusia. Tingkat kepuasan manusia itu beda-beda. Tapi yang menyamakan di situ adalah kerakusan. Rakus. Tingkat kepuasan orang beda-beda, tingkat pencarian orang beda-beda. Tapi semuanya itu haus dan lapar untuk more and more and more. Saya mau lebih. Saya mau lebih. Saya mau lebih. Saya mau lebih. Bedanya kita dengan Salomo, dia sudah mencapai puncaknya. Semua sudah dia gapai. Siapa yang dapat merekod memiliki total gundik dan istri 1000 orang. Bahkan mungkin itu dilakukan untuk mengkoleksi. Saudara, pada akhirnya adalah tidak puas. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah sampai akhir, sampai kemudian kita menemukan pribadi itu sendiri. Dalam Pengkhotbah 6 dikatakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Kok sangat menekan ya, saudara? Ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kemalangan, saudara. Kaya, punya harta benda, kemuliaan, tapi tidak diberikan karunia untuk menikmatinya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia,
yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pencarian manusia itu tidak akan memberikan kepuasan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, takutlah akan Tuhan, tunduklah kepada Dia, dan bersikaplah seperti ketaatan Yesus Kristus yang dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu sebabnya Bapa di surga mengaruniakan dia nama di atas segala nama, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu segala makhluk akan bertelut, segala lidah akan mengaku dialah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu mengapa kita bisa berpapasan membaca kitab Pengkhotbah ini dengan perenungan Hari Raya Jumat Agung. Dan tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Pencarian manusia sia-sia, tetapi salib Kristus yang membawa pada kemenangan yang gilang gemilang. Hikmat manusia adalah pengejaran-pengejaran atas umur panjang, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan kejayaan. Tapi hikmat manusia tidak dapat mengerjakan keselamatan. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Dan terpujilah nama Tuhan ketika Dia yang sudah mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan salib yang engkau pikul hari ini itu untuk mendatangkan kebaikan. Puncak dari kesuksesan tidak membawa kita pada kemuliaan, tapi puncak salib Kristus akan membawa kita pada kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Karya salib Tuhan itu luar biasa, dan puncak kemenangan orang percaya adalah memikul salib, percaya Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib yang mengerjakan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kitab Pengkhotbah bahwa pencarian segala sesuatu itu berakhir pada kesia-siaan tanpa Yesus. Tetapi dalam Yesus Kristus Tuhan, kami diangkat dari lembah kepada kemuliaan Tuhan, memperoleh damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kemuliaan, dan kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami memperingati Jumat Agung. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang melayani Engkau pagi hari ini, yang juga beribadah kepadamu, yang memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di pihak orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan hari ini kami diberkati. Kuasa salib-Mu menyelamatkan, kuasa salib-Mu memerdekakan. Dan di dalam nama Yesus, Happy Good Friday. Terima kasih atas Jumat Agung yang memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kemenangan di salib Yesus. Dan kita Pengkhotbah katakan, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saat engkau tidak mengerti, jangan bersungut. Saat engkau terlalu happy, jangan juga terlalu angkuh, sombong, dan terlalu glorious. Tapi biarlah kata-kata kita sedikit. Dan gunakan kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan. Happy Good Friday. Dan bagi saudara yang mengikuti channel ini atau baru mengikuti channel ini, silakan subscribe. Maka saudara akan menemukan notifikasi-notifikasi untuk belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Bersama kami 5 pasal per hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Happy Good Friday sekali lagi. God bless you.